Semakin maju, dunia bisnis juga terus mengalami perkembangan dan persaingan yang ketat. Sudah siapkah Anda menghadapinya? Faktanya, di dunia bisnis, nilai sebuah perusahaan tidak hanya dipandang dari profit dan loss-nya saja. Hal yang sebenarnya yang paling penting adalah perusahaan dapat mengetahui seberapa besar value dari bisnisnya. Ini akan menentukan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnisnya di masa depan, sehingga dapat memudahkan suatu bisnis atau perusahaan mendapatkan sebuah kepercayaan dari para investor. Memahami business valuation juga hal yang sangat penting bagi seorang akuntan dan akuntan publik. Karena akuntan dan akuntan publik memiliki peran yang penting dalam membuat laporan keuangan dan memahami value dari sebuah bisnis. Memahami business valuation juga merupakan nilai tambah seorang akuntan dan akuntan publik. Jika kamu ingin memahami business valuation, kamu harus mengikuti program yang satu ini. Namanya CBV. Jadi tunggu apa lagi? Persiapkan skillmu dari sekarang. Jangan sampai kamu tertinggal dengan yang lain. Jadilah trusted professional. Saya Lady Karina, instruktur brevet AB IAPI. Bagi saya, mengajar program ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, terutama saat membawakan materi ISPT dan praktik pelaporan pajak. Selama mengajar, saya melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Mereka tidak hanya ingin memahami aturan perpajakan, tetapi juga ingin benar-benar menguasai keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Brevet AB IAPI memiliki keunggulan dan keistimewaan sendiri, yaitu sudah memperkenalkan simulasi dummy cortex. Seperti yang kita ketahui, jika tahun 2026, semua wajib pajak diharuskan melaporkan SPT-nya melalui sistem tersebut. Sistem yang diajarkan meliputi sistem inti perpajakan yang segera digunakan secara nasional. Dengan demikian, peserta dapat langsung mempraktikkan proses administrasi perpajakan modern ini, mulai dari pengisian data, pelaporan, hingga memahami alur digital yang terintegrasi. Praktek seperti ini membuat lulusan brevet AB IAPI benar-benar siap menghadapi sistem perpajakan digital yang terus berkembang. Saatnya bergabung bersama kami.
Dalam lingkungan audit yang terus berkembang dan semakin kompleks, mutu dan integritas audit menjadi prioritas utama. Untuk itu, Standar Manajemen Mutu 1 atau SMM1 hadir sebagai standar baru yang menggantikan SPM1. Tujuannya meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu di setiap kantor akuntan publik. SMM1 adalah standar terbaru yang mengatur tanggung jawab KAP untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu dalam melaksanakan perikatan audit atau review atas laporan keuangan atau perikatan asuransi lainnya atau perikatan jasa terkait. SMM1 mengharuskan KAP untuk memiliki 8 komponen utama dalam sistem manajemen mutu, yaitu proses penilaian risiko KAP, tata kelola dan kepemimpinan, ketentuan etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, pelaksanaan perikatan, sumber daya, informasi dan komunikasi, proses pemantauan dan remediasi. SMM1 membawa beberapa peningkatan penting untuk mutu perikatan antara lain memastikan budaya mutu yang kuat dengan peran dan tanggung jawab kepemimpinan yang jelas. KAP menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi risiko, dan merespon perubahan dengan lebih proaktif. Meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk teknologi dan penyedia jasa. Mengedepankan aliran informasi yang efektif di dalam dan luar KAP. Pemantauan mutu yang berkelanjutan, dan evaluasi sistem secara tahunan untuk memastikan pencapaian tujuan mutu. SMM1 akan berlaku efektif pada 31 Desember 2025. Namun, persiapan sedini mungkin sangat disarankan agar KAP memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu mereka dengan standar baru ini. Jika KAP saat ini mematuhi SPM1, maka KAP tersebut semestinya sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut mungkin masih relevan dan sesuai untuk sistem manajemen mutu baru KAP, atau mungkin perlu direvisi atau ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sistem manajemen mutu yang baru. KAP dapat mengambil pendekatan bertahap untuk pengimplementasian SMM1 hingga berlakunya tanggal efektif. Sebagai contoh, pendekatan ini mungkin memerlukan perancangan dan pengimplementasian kebijakan atau prosedur untuk komponen tertentu dan memulai pengoperasian kebijakan atau prosedur tersebut pada berbagai tahap sebelum berlakunya tanggal efektif. Mau meningkatkan karir, kompetensi di bidang perpajakan, atau sedang mencari pekerjaan yang sesuai keinginan? Sekarang nggak perlu bingung lagi, karena semuanya bisa kamu dapatkan di Brevet Pajak A dan B IAP. Kenapa sih kamu harus pilih Brevet Pajak IAP? Berikut alasannya. Brevet Pajak IAP disupport oleh para praktisi perpajakan
dan akuntan publik yang sangat berpengalaman. Kelasnya online via Zoom bisa diakses dari mana saja. Materi yang dibagikan up to date dan sertifikatnya juga diterbitkan oleh IAPI. Berangkat pajak IAPI dapat diikuti oleh berbagai kalangan loh, mulai dari mahasiswa, akuntan profesional, akuntan publik, dan umum. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatkan, seperti meningkatkan karir, meningkatkan kompetensi dalam memperkuat jasa perpajakan, mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sertifikasi profesi CPA, USKP, dan lain-lain. Mempersiapkan akuntan publik yang akan bekerja sama dengan DJP. Meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang perpajakan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar brevet pajak A dan B IAPI sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat hadir secara virtual dalam acara kuliah umum volume 7, 18 April 2026 dengan topik Pengenalan Profesi Akuntan Publik dan Pengembangan Karir di KAP. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Sempurna Bahri,
Dewan Pengurus Nasional IAPI periode 2025 sampai 2029, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah IAPI periode 2025 sampai dengan 2029, Bapak Beni Andria, anggota Dewan Standar Profesi Akuntan Publik 1, partner KAP Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar, dan rekan, RSM Indonesia, Bapak Sugeng Praptoyo, anggota Dewan Sertifikasi IAPI, partner KAP Razikun Tarko Sunario, Bapak Erik Enedi, anggota Komite Perpajakan IAPI, pimpinan cabang KAP Darmawan Hendang Kaslim dan rekan, serta Ibu Anissa Listia, anggota Dewan Pengembangan Wilayah IAPI periode 2025 sampai 2029, partner KAP Dr. Andes Charles Panggabean dan rekan. Secara khusus kami juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi aktif dari jajaran pimpinan, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, Universitas Muhammadiyah Bandung Jawa Barat, Universitas Sugija Pranata Jawa Tengah, Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, Universitas Mula Warman Kalimantan Timur, dan Universitas Fajar Sulawesi Selatan. Terima kasih telah berkenan hadir dan mendelegasikan mahasiswa-mahasiswinya untuk bergabung pada kuliah umum pagi hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta kuliah umum hari ini. Sebelum memasuki acara, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memasuki acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya. Kerja berdasar fakta demi terpercaya, penuhi integritas
lahirkan tekad baru untuk IAPI berjaya. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, kami menghimbau untuk menggunakan virtual background resmi yang telah tersedia pada tautan yang dikirimkan ke alamat email atau melalui kolom chat Zoom. Selain itu, mohon pastikan nama akun Zoom Anda telah sesuai dengan nama lengkap saat pendaftaran. Hal ini sangat penting karena data nama tersebut akan menjadi acuan utama dalam penerbitan sertifikat. Ketidaksesuaian nama dapat mengakibatkan sertifikat tidak dapat kami proses. Sebelum kita mulai kuliah umum pada hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum IAPI, Bapak Tarko Sunario, melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sempurna Bahri, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah IAPI. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional IAPI lainnya. Kemudian juga Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Sertifikasi, kemudian juga dari Komite Perpajakan atau Komite Dewan yang lainnya dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian juga yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, dosen, serta mahasiswa dan juga para sivitas akademika yang hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita pada hari ini dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan kuliah umum daring IAPI tahun 2026. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa dan para hadirin terkait dengan tentang IAPI. Institut Akuntan Publik Indonesia ini adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia yang diberi amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan 4 fungsi sebagai asosiasi profesi akuntan publik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. 4 fungsi tersebut adalah: yang pertama, menetapkan standar profesi akuntan publik. Standar ini adalah merupakan acuan pedoman kerja bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa, termasuk jasa audit maupun jasa non-assurance lainnya. Yang kedua, IAPI diberi amanah untuk melaksanakan ujian profesi akuntan publik yang kita kenal di IAPI sebagai ujian CPA. Ujian ini menjadi pintu gerbangnya bagi para anak muda, teman-teman semuanya, untuk menjadi akuntan publik di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang keempat adalah melakukan review mutu bagi para anggota IAPI. 4 hal ini yang diamanahkan oleh Undang-Undang 5 2011 untuk dilaksanakan oleh IAPI, selain juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain sebagaimana selayaknya sebagai organisasi profesi di Indonesia. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengembangan Wilayah IAPI serta seluruh pihak yang telah bekerja keras di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam melakukan sosialisasi masif kepada generasi muda mengenai peran vital dan tanggung jawab besar profesi akuntan publik di Indonesia. Rangkaian kuliah umum yang mengusung tema
kenali profesi akuntan publik, pahami peluang karirnya, dan temukan jalur untuk menjadi CPA. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai forum berbagi ilmu saja, namun juga sebagai upaya konkret IAPI untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjembatani pengetahuan akademis para mahasiswa dan para hadirin semua dengan praktek nyata yang ada di kantor akuntan publik. Ya. Yang kedua adalah membuka wawasan mengenai luasnya peluang karier di kantor akuntan publik serta jalur formal untuk mendapatkan sebutan sebagai Certified Public Accountant di Indonesia yang merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin akuntan publik yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, meningkatkan atensi dan minat mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia agar menjadi akuntan publik yang berkualitas di masa depan. Kemudian yang keempat, memperkuat sinergi dan kemitraan yang erat antara IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik di Indonesia dengan institusi akademik atau university di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Lebih dari sekedar mengejar karier, perlu kita pahami bersama bahwa menjadi seorang akuntan publik adalah tentang memegang teguh amanah dan integritas di dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, kebutuhan akan jasa untuk memastikan informasi di dalam laporan keuangan maupun informasi yang lain adalah andal dan akuntabel menjadi fondasi yang utama untuk terciptanya stabilitas pasar modal, pembangunan ekonomi nasional maupun sendi-sendi kehidupan di seluruh aspek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, melalui program ini kami ingin menanamkan semangat profesionalisme sejak dini kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami berharap Anda semuanya tidak hanya melihat profesi ini sebagai pilihan pekerjaan saja, tetapi juga sebagai panggilan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui terciptanya transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan atau hal-hal yang lain yang menyangkut terkait dengan keuangan, perpajakan maupun perekonomian di Indonesia yang tentu saja dengan kontribusi kita semuanya, kontribusi teman-teman mahasiswa di masa depan kemudian juga akan meningkatkan kualitas ekonomi di Indonesia. Melalui sesi materi yang akan disampaikan oleh para ahli dari Dewan Pengurus Nasional, dari Komite Perpajakan, Dewan Sertifikasi maupun komite atau dewan lainnya di IAPI, para peserta diharapkan akan mendapatkan gambaran yang komprehensif dari prospek karier menjadi akuntan publik, kemudian juga termasuk segmentasi jasa perpajakan, jasa audit, jasa penyusunan laporan keuangan, maupun jasa-jasa lainnya yang dapat dilakukan akuntan publik, termasuk bagaimana untuk mengikuti atau kemudian menempuh tahapan ujian CPA di IAPI yang tentu harapannya adalah ujian yang kredibel. Kami berharap dengan kegiatan ini akan menjadi ruang belajar yang mendalam bagi adik-adik semuanya para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan profesional ke depan. Semoga dengan diskusi yang berlangsung pada hari ini akan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem profesi akuntan publik di Indonesia. Rekan-rekan para mahasiswa dan hadirin yang kami hormati, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin semuanya, yaitu adalah bahwa belum lama ini pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025. Peraturan pemerintah ini adalah merupakan turunan dari Undang-Undang P2SK. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur adanya kewajiban bagi para perusahaan, baik yang besar maupun perusahaan yang menengah, termasuk perusahaan yang kecil, ya, untuk menyampaikan laporan keuangan, ya, yang audited atau yang tidak diaudit kepada yang namanya platform bersama pelaporan keuangan di Kementerian Keuangan. Perusahaan yang size-nya cukup besar itu nanti harus diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi bagi perusahaan yang size-nya itu lebih kecil, ya, belum memenuhi ketentuan wajib audit, tetap harus menyampaikan laporan keuangannya kepada platform bersama pelaporan keuangan ini meskipun tidak diaudit, ya. Nah, di dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada platform bersama pelaporan keuangan tersebut harus mematuhi standar laporan keuangan yang diterbitkan oleh komite yang nanti akan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ya, laporan keuangan tersebut disusun oleh perusahaan, ya, disyaratkan setiap perusahaan nanti harus, ya, memiliki staf profesional yang kompeten. Nah, kompetensi dari para staf profesional ini diantaranya dapat dibuktikan, ya, dengan ijazah dari perguruan tinggi atau sertifikasi profesi yang diterbitkan organisasi profesi akuntansi di Indonesia, termasuk sertifikasi dari IAPI maupun piagam register negara akuntan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Ini apabila, ya, perusahaan telah memiliki karyawan yang kompeten untuk menyusun laporan keuangan. Apabila perusahaan tidak memiliki karyawan yang kompeten, di dalam peraturan pemerintah ini juga diberikan opsi untuk menggunakan, ya, jasa profesional, diantaranya adalah akuntan publik di dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga diharapkan dengan pengaturan demikian, ya, laporan keuangan yang disampaikan ke platform bersama pelaporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang handal sesuai dengan standar laporan keuangan, yang kemudian nanti laporan keuangan itu akan diolah oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan publik, baik itu di sektor ekonomi maupun di sektor-sektor yang lain, termasuk dalam kaitannya dengan misalnya pencegahan tindak pidana korupsi atau juga misalnya hubungan industrial kekaryawanan. Nah, ini yang nanti diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah terkait pengaturan mengenai platform bersama pelaporan keuangan, diharapkan akan meningkatkan demand terhadap sumber daya manusia profesi akuntan publik maupun profesi akuntan secara keseluruhan. Dengan adanya ketentuan ini, mudah-mudahan demand, ya, atau kebutuhan terkait dengan jasa audit atau jasa penyusunan laporan keuangan atau jasa-jasa terkait lain akan meningkat, sehingga diharapkan nanti akan menarik minat yang lebih tinggi lagi kepada para generasi muda untuk berkontribusi nyata di dalam pengembangan ekonomi di Indonesia melalui peran profesi sebagai akuntan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Sempurna Bahri selaku Dewan Pengurus Nasional IAPI, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah periode 2025 sampai dengan 2029 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Sempurna Bahri kami persilakan. Kepada yang terhormat jajaran Dewan Pengurus Nasional IAPI, rekan-rekan dari Dewan Sertifikasi dan Komite Perpajakan, pimpinan perguruan tinggi, para akademisi, serta mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia yang saya banggakan,
para narasumber, Bapak Beni Andria, Bapak Erik Enedi, dan Bapak Sugeng Praptoyo, serta moderator Ibu Anissa Listia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Secara khusus saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dan antusiasme dari rekan-rekan akademisi serta mahasiswa yang telah bergabung pada pagi ini, khususnya dari Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Universitas Katolik Sugia Pranata, Jawa Tengah, Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat, Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, dan Universitas Fajar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah mendelegasikan mahasiswanya untuk ikut serta memperkaya wawasan profesional melalui forum ini. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya banggakan, inklusivitas dan sinergi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kehadiran Dewan Pengembangan Wilayah dalam inisiatif bertajuk Kenali Profesi Akuntan Publik, Pahami Peluang Karirnya, dan Temukan Jalur Menjadi CPA. Ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab kami untuk memperluas cakrawala profesi hingga ke seluruh pelosok negeri. Tak lupa saya sampaikan, IAPI adalah satu dari 187 organisasi profesi akuntansi di bawah di bawah IFAC, International Federation of Accountant, yang tersebar di 142 negara. Dengan Bapak Ibu menjadi seorang Certified Public Accountant, berarti Bapak Ibu sudah menjadi global citizen atau warga dunia yang diakui di 142 negara. Jadi gelar CPA kita ini berlaku di 142 negara di bawah IFAC. Kami percaya bahwa potensi hebat akuntan publik tidak boleh hanya terpusat di kota besar, tetapi harus merata pemahamannya sampai seluruh kota dan kabupaten di Indonesia agar semua potensi mahasiswa yang ada di Indonesia bisa memahami salah satu peluang karir sebagai akuntan publik. Dalam ekosistem ini, Dewan Pengembangan Wilayah menempatkan diri pada 4 peran krusial. Pertama, garda inklusivitas, memastikan akses pengetahuan profesional melampaui batas geografis agar setiap mahasiswa memiliki peluang sukses yang setara. Yang kedua, sebagai konektor strategis, menjembatani teori di ruang kelas dengan dinamika real yang terjadi di kantor akuntan publik. 3, sebagai navigator karir, memandu rekan-rekan semua memahami peta jalan menuju gelar Certified Public Accountant Indonesia sebagai standar emas profesionalisme global. 4, sebagai penggerak sinergi, memperkuat kolaborasi dengan institusi akademik lokal demi mencetak talenta yang kompetitif dan berkelanjutan. Sebagai langkah nyata dari sinergi tersebut, Dewan Pengembangan Wilayah IAPI terus mengembangkan berbagai program strategis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Berupa pertama, Gold Partner Campus. Kami mendorong kampus-kampus di ibu kota provinsi untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan profesi akuntan publik. Melalui status Gold Partner, universitas Anda menjadi mercusuar pengembangan profesional bagi seluruh wilayah di sekitarnya. Kedua, kerjasama test center. Untuk mempermudah akses sertifikasi, kami membuka ruang kolaborasi penyediaan test center resmi di lingkungan kampus. Dengan hadirnya pusat ujian di daerah, jarak tidak lagi menjadi hambatan bagi
para mahasiswa untuk meraih gelar profesional. Yang ketiga, kerjasama brevet. Kami juga memfasilitasi penyelenggaraan program brevet integrasi di kampus yang dirancang khusus untuk memenuhi standar keahlian perpajakan di kantor akuntan publik. 4. Waiver pelatihan profesional akuntan dan fast track bagi mahasiswa dan lulusan PPAK. Kami menyediakan fasilitas pengurangan mata ujian atau yang dikenal dengan waiver PPAK melalui penyelarasan kurikulum. Jalur khusus ini memungkinkan para mahasiswa untuk mendapatkan pembebasan ujian untuk mata kuliah tertentu, sehingga langkah mahasiswa menuju gelar CPA menjadi lebih cepat dan efisien. Hadirin yang saya muliakan, sepanjang sesi ini kita akan mendapatkan gambaran utuh dari para pakar di Dewan Pengurus Nasional, Dewan Sertifikasi, hingga Komite Perpajakan mengenai peran vital akuntan publik dalam menjaga pilar ekonomi bangsa. Anda akan diajak menyalami realita praktis, memahami peluang di bidang perpajakan, hingga strategi jitu menempuh CPA Pathway. Perlu diingat bahwa profesi akuntan publik bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tentang menjaga amanah dan integritas. Kami di Dewan Pengembangan Wilayah berharap kegiatan ini menjadi titik balik bagi Anda untuk menjawab panggilan profesi demi transparansi keuangan nasional yang berkualitas. Selamat mengikuti kuliah umum ini dengan antusias. Semoga langkah kolektif kita hari ini membawa kemajuan nyata bagi profesi akuntan publik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sempurna Bahri yang telah memberikan sambutannya pada hari ini. Kami informasikan kepada peserta sekalian bahwa IAPI akan memberikan voucher bagi 3 orang untuk penanya terbaik di kuliah umum hari ini. Dan voucher yang akan diberikan yaitu voucher brevet AB IAPI senilai Rp1.000.000 untuk 1 orang peserta, voucher cashback 50% ujian sertifikasi tingkat dasar untuk 1 orang peserta, dan voucher CPA Indonesia Academy untuk 1 orang peserta. Panitia akan menyeleksi pertanyaan terbaik dari yang diajukan peserta. Silakan manfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Pengumuman penanya terpilih akan disampaikan di akhir acara kuliah umum. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum kita mulai kuliah umum pada hari ini, mari kita menyaksikan CV para narasumber hari ini melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, kami persilakan kepada Ibu Anissa Listia selaku moderator pada hari ini untuk mengundang narasumber dan memandu kuliah umum pagi hari ini. Kepada Ibu Anissa kami persilakan.
Terima kasih, Mbak Gabriela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam hormat untuk seluruh peserta kuliah umum pengenalan profesi akuntan publik dan pengembangan karir di KAP volume 7 yang hari ini hadir dengan antusiasme. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di akhir pekan yang berharganya untuk mengikuti kuliah umum yang tentunya akan menjadi pengalaman yang bermakna bagi para hadirin sekalian. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Anissa Listia, selaku moderator untuk dapat memandu dalam kegiatan kuliah umum dengan tema Kenali Profesi Akuntan Publik, Pahami Peluang Karirnya dan Temukan Jalur Menjadi CPA. Pada hari ini telah hadir bersama kita 3 narasumber yang sangat kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Yang pertama, kami mengundang Bapak Beni Andria, anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik DSPAP 1 IAPI periode 2025-2029 yang merupakan partner kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan Rekan RSM Indonesia. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi, Bu Anissa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak, bagaimana Alhamdulillah. kabarnya Pak? Alhamdulillah, sama. Insya Allah Alhamdulillah. baik-baik aja. Ya, selamat datang Pak. Kemudian kita mengundang narasumber yang kedua, Bapak Sugeng Praptoyo, anggota Dewan Sertifikasi IAPI periode 2025-2029, yang merupakan partner kantor akuntan publik Rajikun Tarko Sunaria. Apa kabar Pak Sugeng? Selamat pagi Pak. Selamat datang di kuliah umum hari ini, Pak Sugeng. Dan kami mengundang juga narasumber yang ketiga, Bapak Erik Enedi, anggota Komite Perpajakan IAPI periode 2025-2029, yang merupakan pimpinan cabang Kantor Akuntan Publik dan Mawan Hendang Kaslim Darakan. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi Ibu Anissa. Ya, selamat. Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya dan kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya pada pagi hari ini bersama dengan para hadirin sekalian. Ketika kita membicarakan profesi akuntan publik, tentunya di tengah dinamika usaha yang semakin kompleks ini, dengan tuntutan teknologi yang semakin canggih dan juga integritas yang diinginkan dari para pengguna laporan, tentunya kita harus mampu menghadapi dari tantangan yang ada. Namun bagi para adik-adik mahasiswa tentunya di tengah perjalanan perkuliahan akan timbul nih pertanyaan-pertanyaan. Apa sih prospeknya untuk menjadi akuntan publik ya? Apakah nanti hanya terbatas angka saja ataukah mungkin nanti bisa menjadi peluang karir yang sangat bermanfaat bagi masa depannya. Nah, pada hari ini akan kita kumpas tuntas dari para narasumber, tidak hanya sekedar teori saja, tetapi para narasumber akan berbagi pengalaman nyata, bagaimana memulai karir di akuntan publik, bagaimana mengembangkan spesialisasi, terutama di bidang perpajakan, serta bagaimana kiat-kiat dan cara untuk mengikuti ujian dan proses sertifikasi ujian CPA. Mari dalam forum ini kita manfaatkan sebaiknya, sehingga jangan ragu pada saat nanti sesi tanya jawab, kami persilakan pada para peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan. Selagi narasumber bertanya, nanti dapat memberikan pertanyaan dalam kolom chat, dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Baiklah, untuk sesi yang pertama, kita akan mulai pemaparan dengan topik prospek karir sebagai akuntan publik. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Beni Andria. Kepada Bapak Beni, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Anissa. Ini waktunya setengah jam ya? Ya Pak, disilakan 30 30 menit. Apakah dari tim IO bisa bantu saya untuk tayangkan materi?
Baik, dari panitia boleh dibantu. Baik, sambil menunggu ya. Selamat pagi, semangat pagi, rekan-rekan semua, atau rekan-rekan atau adik-adik ya, mahasiswa dari 6 kampus ya, Bu Anissa ya. Dari Sriwijaya, mana lagi, Tanjung Pura, Mula Warman, Universitas mana, Muhammadiyah Bandung, Sugri, Sugi apa, Widya Pranata. Sugiya Pranata, mana tuh? Solo apa Semarang ya? Marang, Pak. Jawa Tengah ya, Semarang. Semarang, Pak. Semarang. Kemudian Universitas Padjat ya, Makassar. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Beni Andria, salah satu partner di KAP Amir Abadi Yusuf, Arianto Maulana dan Rekan atau RSM Indonesia. Juga dipercaya oleh Dewan Pengurus Nasional IAPI untuk kembali lagi menjadi anggota dari Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia. eh, Satu ya, satu itu artinya yang ditugaskan untuk mengadopsi standar-standar internasional yang diterbitkan oleh ASB untuk diimplementasikan di praktek akuntan publik di Indonesia. Baik, jadi eh, terima kasih kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke materi yang mana di awal ini kami ditugaskan untuk memberikan pengenalan terhadap profesi akuntan publik. Baik, next slide. Ya, jadi kalau eh, profesi akuntan publik gitu ya. Profesi akuntan publik ini saya menekuni profesi akuntan publik sejak tahun 2000. Saya lulus kuliah dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2000 untuk kemudian menjalani profesi akuntan publik. Pada saat itu kami bergabung di salah satu kantor akuntan Big Five pada saat itu ya. Hans Tona Kota Mustafa Hans Tona Kota dan Mustafa HTM gitu ya. Pada saat itu ada satu Big Five. Eh, di situ juga ada suatu pilihan yang kami hadapi gitu ya, decision gitu ya. Memilih dari beberapa alternatif yang di apa namanya, yang sudah dilakukan gitu ya. Banyak sekali keputusan yang diambil gitu ya, sampai dengan kita berada hari ini di sini gitu. Menjadi lulus kuliah mau masuk ke apa namanya kuliah awal lulus sorry lulus SMA gitu ya, kita mau ngambil kuliah jurusan apa itu banyak sekali pilihan dan sudah kita lakukan keputusan. Setelah lulus juga memilih beberapa alternatif pilihan untuk menjadi profesi seperti apa. Jadi intinya hidup kita ini selalu akan dihadapi oleh bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Rasanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya mendesain otak kita gitu ya. Memang memiliki kemampuan untuk melakukan keputusan. Tapi tentunya ini harus diasah terus untuk menganalisis setiap pilihan-pilihan gitu ya untuk mempertimbangkan risiko dan manfaatnya sehingga kita bisa mengambilkan suatu decision. Saya yakin adik-adik yang ada di hadir hari ini kan juga diadukan beberapa pilihan ya. Pagi ini aja 1 jam, 2 jam itu selalu akan dihadapi beberapa pilihan yang harus Anda lakukan keputusan, gitu kan ya. Artinya ini satu yang normal. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sama juga gitu ya. Setelah lulus gitu ya, kita mau jadi apa? Mau jadi apa itu banyak sebenarnya. Kalau lulusan dari universitas adik-adik sekalian ini mau jadi apa itu saya yakin banyak lah pilihan yang bisa ditentukan gitu ya untuk diambil satu keputusan. Mau jadi hmm, apa namanya wira swasta gitu ya, mau jadi pegawai, mau jadi dosen, atau mau jadi banting setir di luar eh, profesi akuntan publik itu pilihannya saya yakin ada gitu ya. Saya yakin selalu ada pilihan. Tapi kita diminta untuk melakukan pengambilan keputusan, mendesain dari sekian opsi yang ada gitu ya. Eh, dan harus punya kemampuan menganalisis gitu ya. Mana yang paling berisiko, mana yang resikonya rendah, kemudian mana yang memberikan manfaat yang paling tinggi,
yang mana yang memberikan manfaat yang hampir tidak ada, katakanlah begitu ya. Dari sekian lama perjalanan, mungkin yang hadir mungkin sini usia berapa ya? Sampai 20 mungkin ya, adik-adik mahasiswa ya. Dari 20 tahun kita hidup ini, itu tentunya kita udah paham diri kita siapa, kita punya privilege kemana, punya kemampuan apa, sehingga kita bisa menentukan pilihan setelah lulus mau jadi apa, gitu ya. Eh, baik, kita ke slide berikutnya. Ini mungkin saya perlu tekankan lagi ya. Jadi di dalam hidup, termasuk nanti setelah menjadi mahasiswa, kemudian menjadi sarjana akuntansi, gitu ya, bahwa kita ini adalah sedang menjalani hidup, gitu ya. Hidup kita ini selalu akan dihadapi oleh beberapa pilihan, gitu ya. Makin banyak pilihan, artinya makin membutuhkan kemampuan kita untuk menganalisis tadi mana pilihan-pilihan yang terbaik bagi kita, memberi manfaat yang paling baik, risiko mungkin yang paling rendah, gitu ya. Ini nanti ya, nantinya ketika kita sudah memutuskan, ini akan menentukan takdir kita berikutnya, gitu ya. Sehingga akan membentuk nih siapa kita, kemana kita akan melangkah, gitu ya. Teorinya nanti kita kan akan dari bagaimana, apa, di mana, kapan, siapa yang akan berteman sama apa bersirkel sama kita, gitu ya. Dan kenapa itu harus kita pilih. Apa namanya, 5 5W 1H itu selalu kunci kita menganalisis untuk menghadapi suatu pilihan. Begitu ya, kira-kira saya pikir apa yang saya sampaikan di awal ini menjadi satu yang apa ya, pengingat aja gitu ya. Artinya saya yakin adik-adik di mahasiswa ini udah paham gitu ya, bagaimana menjalani hidup dan bagaimana mengatasi setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan yang kita hadapi gitu ya. Dan ini juga tidak lepas dari posisi kita sebagai sarjana, sebagai mahasiswa jurusan akuntansi yang nantinya akan lulus sebagai sarjana akuntansi dan bagaimana nanti menjalani profesi ke depan gitu ya. Dan berikutnya nanti di slide berikutnya, next, kita akan coba masuk kepada suatu pilihan gitu ya, yang saya, yang kami koridorkan sebagai eh, pilihan dari seorang sarjana akuntansi gitu ya. Nanti di materi berikutnya akan kami sampaikan beberapa apa namanya ya, insight gitu ya, wawasan terkait dengan apa itu akuntan publik, apa itu kantor akuntan publik. Nah, mungkin sebelum masuk situ, kita akan coba refreshing gitu ya, pemahaman kita terkait dengan apa yang kita hadapi setelah kita lulus gitu ya, lulus menjadi sarjana akuntansi. Nah, yang paling sederhana adalah pilihannya di dua gitu ya. Kita menjadi business owner atau kita menjadi employee gitu ya. Business owner artinya nanti kita berwira swasta, kita akan menjalankan usaha sendiri untuk menghidupi kehidupan kita, atau kita bergabung pada suatu entitas bisnis tertentu untuk menjalani profesi, menjalani suatu pekerjaan sebagai pekerja atau employee gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan coba lihat gitu ya, pahami bahwa di dalam dua keputusan ini itu akan selalu ada eh, kelebihannya, itu artinya kita anggap sebagai manfaat gitu ya, atau kekurangannya itu kita anggap sebagai suatu risiko gitu ya. Nah, masing-masing dalam pilihan sebagai employee maupun owner gitu ya, business owner, itu selalu ada begitu, selalu ada risiko, selalu ada eh, manfaatnya, benefitnya, dan itu selalu harus kita analisis dengan baik sehingga kita bisa decide sesuatu untuk kita jalani, gitu ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nanti kita akan coba lihat beberapa kelebihan kekurangan ketika kita memutuskan sebagai pekerja, gitu ya. Nah, kelebihannya adalah prosesnya gitu ya. Kalau kita sebagai employee, yang ada di perlu pahami ya, di sebagai employee itu kita resikonya rendah gitu ya terhadap penghasilan kita. Karena apa? Karena gaji kita akan tetap gitu ya. eh, Aman lah, yang nyari duit bos kita gitu ya, bukan kita. Kita hanya bekerja dan mereka punya kewajiban untuk memberikan kita gaji, sehingga masalah cash flow ini nggak ada nggak ada apa namanya, nggak ada
pernak-pernik yang dramanya gitu ya. Nah, kemudian kelebihan berikutnya adalah risiko kerugian kecil karena kita nggak ngadepi risiko bisnis gitu ya. Kita terima gaji aja gitu dan nggak ada modal yang perlu kita keluarkan. Dan kemudian eh, karir kita, jalur karir kita itu juga akan lebih tertata. Makin kalian pilih suatu entitas bisnis yang apa bagus gitu ya, di situ akan jalur karirnya akan semakin jelas gitu ya. Sistem kerja juga jelas. Kemudian yang lain-lain selain gaji, mungkin nanti ada tunjangan hari raya gitu ya, fasilitas kendaraan atau keamanan kerja yang lain, misalkan asuransi gitu ya itu nanti akan disediakan oleh bos kita kalau kita sebagai employee. Nah, yang pusing bos kita gitu ya untuk cari sumber pendanaannya bagaimana memberikan tunjangan, fasilitas dan keamanan kerja. Dan bos kita itu pada saat memberikan yang tadi kita dapatkan itu dia akan selalu pikir bagaimana entitas bisnisnya itu terus maju, terus berkembang, memberikan strategi bisnisnya, memberikan strategi profesionalnya, sehingga mereka mikirin gitu ya adik-adik sekalian kalau sebagai employee nggak perlu mikirin itu, jadi bisa fokus kerja di eh, posisinya, gitu ya. Nah itu kelebihannya, tapi tentu ini kelebihan yang jangan lupa ada kekurangannya, gitu ya. Kekurangannya apa? Salah satunya adalah masalah fleksibilitas, gitu ya. Hidup kita itu akan itu seven, gitu ya, dari jam 8 pagi sampai jam 7 sorry jam 5 sore itu kita akan menjalani kehidupan sebagai employee. Bahkan kadang-kadang harus ada kerja tambahan gitu ya. Kerja tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai hari ini dan atau untuk menyiapkan di hari esok sehingga di eh, lembur gitu ya, ada overtime gitu. Kemudian juga karena saking teraturnya, kita kerja mengikuti sistem dan SOP yang ada di satu perusahaan. Menyebabkan apa? Kemampuan kita sebagai orang yang kreatif mungkin selama di kampus, sebagai di sekolah gitu ya, itu menjadi terbatas karena tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas karena mengikuti sistem dan SOP. Kemudian juga di dalam kerja sebagai employee tentunya ada target, ada tekanan-tekanan untuk mencapai target tersebut, sehingga istilahnya sekarang itu menyebabkan berarti menjadi suatu hal yang membuat diri kita capek atau istilah sekarangnya anak-anak sekarang bilangnya burnout gitu ya, mental health gitu ya, gitu kira-kira begitu ya. Artinya eh, karena keteraturan, karena ada target, makanya ada tekanan gitu untuk mencapainya gitu ya. Dan kalau kita nggak kuat, ini akan menyebabkan suatu kondisi yang kita sebut sebagai burnout gitu ya. Nah ini apa namanya? Perlu ketahanan gitu ya untuk menghadapi semua itu. Kemudian kebalikannya dari situasi burnout gitu ya. Ada situasi kadang-kadang juga yang justru malah sebaliknya gitu ya. Kurang ada tantangan gitu ya. Kalau burnout itu kan lebih terlalu banyak tantangan kali ya, sehingga nggak bisa ngatasi jadi burnout. Ada juga satu kondisi yang saking slow-nya pekerjaan gitu ya, mungkin saking bagusnya kantor kita gitu ya, eh, tekanan kerjanya jadi rendah gitu, sehingga kita merasa menjadi tidak kurang tertantang gitu ya, atau juga menjalaninya sebagai suatu yang rutinitas gitu, sehingga membosankan mungkin begitu. Juga kekurangannya adalah waktu gitu ya, apa namanya eh, waktu kita buat keluarga, buat diri kita sendiri, me time gitu ya, untuk mengeksplor hal baru itu menjadi kurang juga gitu ya. Dan kemudian untuk menjadi employee itu juga ada batas waktunya kira-kira gitu ya. Paling-paling kita juga punya waktu 30 tahun, 35 tahun untuk menjadi karyawan. Karena setelah itu kita akan menghadapi pensiun. Ketika kita menghadapi pensiun, apalagi masih muda, masih produktif, masih kuat gitu ya, masih sehat, itu tentunya kita eh, akan melihat ini sebagai suatu babak baru yang penuh tantangan baru gitu ya. Sehingga ini menjadi satu eh, kekurangan juga kalau kita memutuskan sebagai employee. Nah, bagaimana sebagai business owner gitu ya? Next slide tolong. Di business owner, next slide, itu juga ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Ini lebih sebaliknya gitu ya. Eh, Kelebihannya adalah diharapkan memang kita menjadi growth gitu ya, tumbuh berkembang sesuai dengan usaha kita gitu ya. Kemudian waktu kita gitu ya untuk berprofesi gitu ya, itu menjadi fleksibel, kita bisa atur ritme sendiri. Kemudian enaknya juga sebagai business owner itu adalah
usaha kita yang sukses ini bisa kita lanjutkan, bahkan kita wariskan kepada anak kita gitu ya, ke generasi berikutnya gitu ya. Ini bisa diwariskan gitu. Kemudian enaknya juga sebagai business owner itu adalah kemampuan kita menstrategikan bisnis dan membuat suatu kebijakan itu akan menentukan bagaimana usaha ini akan terus berkembang besar gitu ya. Ini akan cocok buat orang yang punya visi bisnis yang bagus gitu ya. Dan kemudian enaknya juga sebagai business owner adalah buat orang-orang yang suka bersosialisasi gitu ya. Ini akan menyenangkan bagi dia bekerja seperti itu karena networking kemana-mana, membangun relasi supaya bisnisnya bisa mendapatkan opportunity, kemudian dieksekusi menjadi suatu pekerjaan itu membutuhkan tuntutan seperti itu ya, bersosialisasi, networking dengan profesi, industri, dan kemudian satu lagi yang paling enak adalah nggak ada pensiunnya gitu ya, karena kita yang punya bisnis, kita yang menentukan kapan akan step down gitu ya, akan pensiun untuk memberikan bisnis kita ini kepada generasi berikutnya. Tetapi di balik kelebihan tersebut tentunya ada kekurangannya gitu ya. Kekurangannya adalah kita akan selalu berhadapan dengan yang risiko usaha gitu, risiko bisnis gitu ya. Kegagalan bisnis ini kan menjadi suatu momok bagi business owner gitu ya. Kemudian nggak gampang juga membangun suatu bisnis owner karena ini akan perlu membutuhkan apanya reputasi gitu ya. Reputasi keberadaan business owner ini di dalam suatu bisnis industri sehingga dia dapat dipercaya, kemudian dia bisa mendapatkan berbagai macam opportunity. Kemudian untuk business owner yang bersifat profesional ini juga membutuhkan semacam pengakuan gitu ya, pengakuan profesi yang dibuktikan oleh sertifikasi sebagai bukti kompetensi dan kredibilitasnya. Membangun semua itu tentunya membutuhkan waktu diperkirakan 3 sampai 5 tahun ya untuk mencapai suatu kondisi yang stabil gitu ya dalam bisnis. Maaf. Kemudian juga membutuhkan tadi ya growth mindset gitu ya. Kita bisa jual ide kita, relasi dan adaptasi. Kemudian juga harus update ilmu untuk continuous improvement kita gitu ya. Kemudian juga bisa membangun dituntut suatu kemampuan kita untuk membangun sistem kerja sendiri. Nah, itu ya. Jadi perbedaan antara business owner dengan employee mudah-mudahan memberikan insight kepada adik-adik sekalian mahasiswa ketika nanti lulus memutuskan pilihan mana yang akan dijalani baik sebagai business owner atau sebagai employee gitu ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan employee sektor bagi lulusan sarjana akuntansi gitu ya? Berbagai macam pilihan kita sebagai employee kita bergerak di sebagai employee sektor di swasta maupun di pemerintahan gitu ya. Ada di PMA, PMDN, sebagai pegawai negeri, lembaga pemerintahan, instansi pemerintah, atau BUMN, BUMD. Next slide. Kalau kita sebagai business owner, eh, macam-macam gitu ya. Nah, kalau kita sebagai sarjana akuntansi, tentunya kita nanti akan pilih sebagai akuntan publik gitu ya, yang sesuai dengan apa namanya, apa yang sudah kita pelajari selama 3, 4, atau 5 tahun selama di kampus gitu ya. Sebenarnya pilihannya banyak sebagai business owner, tapi supaya linear, tentu pilihannya sebagai akuntan publik. Nah, mungkin tipsnya gini ya, dalam memilih nanti bagaimana, mungkin saya cuma share